Seperti yang kita ketahui dan kita lihat, Indonesia sedang berada dalam posisi dekadensi moral. Kasus kemerosotan moral yang terjadi tidak dapat dihitung dengan jari, mulai dari pelecehan seksual, tawuran, pergaulan bebas, miras, narkoba, korupsi yang sangat menyayat hati. Hal ini terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, terlebih lagi terjadi di kalangan pemuda dan pemudi yang kelak menjadi generasi penerus negara kita tercinta ini. Masyarakat Indonesia cenderung tidak menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidupnya, sehingga menimbulkan banyak masalah bagi negeri. Moral masyarakat Indonesia semakin menurun akibat berbagai perkembangan teknologi. Dampak globalisasi benar-benar telah memberikan dampak yang sangat besar bagi negara kita tercinta ini. Maka dari itu, melalui video ini, izinkan kami menyampaikan fenomena dekadensi moral yang terjadi di Indonesia saat ini, dan bagaimana upaya kita untuk meminimalisir dan menghilangkan segala tindakan kemerosotan moral yang terjadi. Mari, melalui video ini, kita selaku generasi penerus bangsa ini sama-sama berbenah diri, agar Indonesia kita tercinta dapat berubah lebih baik lagi. Baiklah, hal pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai fenomena permasalahan dekadensi moral di Indonesia. Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa ada beberapa permasalahan dekadensi moral yang terjadi di Indonesia seperti krisis nasionalis, krisis globalisasi, dan beberapa tindakan kemerosotan moral lainnya. Di sisi lain, juga kita ketahui bahwa kita, negara Indonesia, mempunyai Pancasila, di mana Pancasila sendiri adalah idealisme bangsa Indonesia yang terdiri dari pedoman atau aturan dasar untuk mengambil tindakan yang penting dan baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila sendiri itu adalah pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Namun saat ini pada kenyataannya masyarakat Indonesia cenderung tidak menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidupnya, sehingga menimbulkan banyak masalah yang salah satunya itu adalah dekadensi moral yang menyerang masyarakat Indonesia. Nah, dekadensi moral ini sendiri menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi seperti permasalahan KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, permasalahan narkoba, dan lain-lain. Jadi, dapat kita katakan bahwa dekadensi moral adalah hulu dari segala permasalahan lain, sehingga efek jangka panjang dari dekadensi moral ini dapat menjadikan kedudukan suatu bangsa dipertaruhkan. Nah, moralitas dari masyarakat Indonesia sendiri itu menurun karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena faktor perkembangan teknologi. Padahal pada dasarnya sendiri teknologi itu diciptakan untuk hal baik, tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa segala hal di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, salah satu kekurangan dari teknologi yaitu berdampak pada menurunnya moralitas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdampak dekadensi moral ini bukan hanya remaja saja, tetapi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Adapun permasalahan dekadensi moral yang terjadi di Indonesia secara umum yaitu yang pertama ada krisis nasionalis atau cinta tanah air. Nah, tanpa kita sadari, negara Indonesia tidak mampu menyaring akibat dampak signifikan globalisasi dan perkembangan unit tanggap yang sangat kuat terhadap kebutuhan globalisasi. Krisis nasionalis atau cinta tanah air, khususnya di masyarakat Indonesia, sungguh sangat ironis dan sangat menyedihkan, terutama terjadi di kalangan generasi muda, mengingat generasi muda adalah generasi penerus negara pemimpin Indonesia di masa depan. Tanpa kita sadari atau merasa waspada, sesungguhnya Indonesia kini sedang dijajah, namun tidak lagi dijajah secara fisik, tetapi secara psikologis atau pemikiran. Penjajahan ini akan berdampak luas pada seluruh sektor kehidupan masyarakat tanpa kita sadari. Setelah ini akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia. Generasi muda di masa kini dapat dihitung dengan jari jumlah yang bangga dengan budayanya. Dari gaya berpakaian mulai melacak penurunan gaya berpakaian dari budaya asing, cara berbicara, dan kecintaan pada produk dalam negeri dan lainnya yang berfokus pada dan membeli produk luar negeri.
Bahkan sekarang rasa bangga menjadi suku mulai berkurang oleh generasi muda dan rasa bangga memakai pakaian tradisional di setiap daerah mulai memudar. Namun budaya asing mulai dipelajari dan diagung-agungkan, sedangkan budaya negeri sendiri dihiraukan dan dilupakan tiada berperi. Berikutnya, krisis globalisasi. Permasalahan yang kini disebabkan oleh globalisasi kepada diri banyak generasi muda yaitu diantaranya, yang pertama, generasi muda cenderung lalai terhadap kewajibannya menuntut ilmu. Yang kedua, masalah keluarga yang disebabkan oleh tindakan yang tidak sopan, berani membantah kepada kedua orang tua, kebohongan bahkan hal buruk lainnya. Yang ketiga, percintaan anak muda yang seakan menjadi suatu kewajiban mendapatkan diskriminasi sosial bila tidak melakukannya. Yang keempat, memilih-milih dalam berteman, mencari teman yang bisa dijadikan teman sosialita atau hits, bukan teman yang membawa kepada kebaikan ataupun teman belajar. Yang kelima, penyesuaian diri pada pengaruh globalisasi. Proses beradaptasi dalam globalisasi seringkali sulit dilakukan. Indonesia dikenal tidak hanya sebagai negara yang sangat indah, tetapi juga sebagai negara yang sangat baik dan bermoral. Tapi perkelahian pelajar, intimidasi, korupsi, perampokan, narkoba, seks bebas, pelecehan seksual, pembunuhan dengan cepat menghapus asumsi ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami gejala kemerosotan moral. Di bawah ini akan dibahas lebih rinci mengenai permasalahan-permasalahan dekadensi moral yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya generasi muda pada saat ini. Ini akan dibahas lebih rinci mengenai permasalahan-permasalahan dekadensi moral yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya generasi muda pada saat ini. Yang pertama, pergaulan bebas. Dekadensi moral akibat penggunaan internet adalah seks bebas yang terjadi di kalangan remaja saat ini. Fenomena seks bebas ini telah menyebar ke kota-kota besar dan desa-desa, kaya dan miskin, dan berhubungan seks dengan alat kontrasepsi di dalam 4 dindingnya. Beberapa kejadian tersebut antara lain kesalahpahaman tentang makna cinta dan hubungan antara lawan jenis, kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak, tayangan televisi yang tidak mendidik, dan mudahnya melihat konten video bagi anak untuk mengakses pornografi di internet. Selain seks bebas, melegalkan klub malam di kota-kota besar juga merupakan salah satu cara untuk menggali dekadensi moral anak muda yang harus kita hadapi saat ini. Pencabulan dan pemerkosaan. Dekadensi moral seperti pencabulan dan pemerkosaan merupakan hal yang lumrah saat ini. Terjadinya degradasi moral semacam ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain paksaan, video porno, wawancara kerja, dan bujukan. Peristiwa pemerkosaan dan pencabulan terjadi di daerah yang sebenarnya lebih baik dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Meningkatnya kasus dekadensi moral seperti pelecehan dan pemerkosaan harus menjadi perhatian serius bagi seluruh lapisan pemerintahan, sistem hukum, dan masyarakat. Pencegahan kejadian ini harus digalakkan sejak dini, dimulai dengan kesadaran diri dan pengawasan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Alkohol dan narkoba. Remaja yang pernah mengalami kecanduan alkohol dan narkoba sering mengalami penurunan. Itu juga membuat lebih emosional dari sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh efek zat adiktif dalam alkohol dan obat-obatan. Selain itu, anak muda yang kecanduan miras dan narkoba akan terus menempuh berbagai jalur untuk mendapatkan suplai miras dan narkoba. Sekalipun ada banyak rute yang tidak tepat seperti pencurian dan pencopetan. Seseorang melakukan segala upaya untuk mendapatkan barang tersebut. Jelas bahwa dekadensi moral miras dan narkotika tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga mengaruhi situasi sosial masyarakat sekitar. Perilaku ini seringkali membuat orang lebih berhati-hati. Tawuran juga merupakan peristiwa dekadensi moral yang terjadi saat ini. Ketika ada kontak fisik, biasanya hanya disebabkan oleh kesalahpahaman. Hal sepele ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan api pertengkaran antar siswa. Mereka tidak lagi berkelahi dengan akal sehat.
Mereka percaya bahwa pertempuran adalah satu-satunya solusi untuk masalah yang mereka hadapi saat itu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai Pancasila sebagai benteng dekadensi moral. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan kepada kita bahwa telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dekadensi moral tidak akan terjadi jika masyarakat Indonesia benar-benar mengaktualisasikan butir-butir Pancasila dalam setiap elemen kehidupannya. Contohnya, jika masyarakat Indonesia mengaktualisasikan sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka ketika dia akan melakukan hal-hal yang menyimpang, otomatis dia akan mengingat bahwa dia mempunyai Tuhan. Tuhan yang selalu melihat dan maha melihat apa-apa saja yang dia lakukan. Maka dari itu, dia tidak akan jadi melakukan hal yang menyimpang tersebut. Nah, urgensi pendidikan Pancasila di pendidikan maupun lingkungan masyarakat yaitu agar generasi muda atau masyarakat Indonesia tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar masyarakat Indonesia memiliki pedoman atau kaidah penuntut dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Generasi muda sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Bangsa Indonesia, terkhusus para generasi muda harus benar-benar memahami dan memiliki pedoman Pancasila dalam hidupnya agar memiliki kepribadian dan karakter yang kuat serta kokoh, agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak baik di luar sana. Nah, pendidikan diharapkan dapat dijadikan sebagai motor penggerak agar dapat bekerja dengan salah satu atau semua lapisan elemen yang ada, melibatkan upaya peningkatan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Solusi yang dapat kita ajukan untuk masalah ini adalah keadaan kita yang paling tepat, yaitu untuk kembali ke landasan cara hidup kita, yaitu Pancasila. Pancasila tersebut mengatur seluruh lapisan warga negara Indonesia yang tanpa terkecuali. Pancasila itulah pedoman hidup kita. Pancasila ialah sebagai pandangan hidup beragama, berbangsa, dan bernegara. Pancasila ialah dasar negara Indonesia. Pancasila yakni sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam hal berperilaku, berbicara, menyampaikan suara, dan bahkan segala hal lainnya. Pancasila adalah sebagai landasan alasan pacu agar tetap menjaga keeksistensian kepribadian bangsa Indonesia di era globalisasi masa kini serta sebagai arahan serta pedoman nilai-nilai luhur hidup masyarakat Nusantara yang dulu begitu kental budayanya. Dengan pondasi landasan agama yang mengakar kuat di dalam sanubari, maka kita memiliki keyakinan bila melakukan sesuatu hal yang buruk dan tercela akan dilihat oleh Tuhan sebagai Maha yang selalu melihat, mendengar, mengetahui apapun yang kita lakukan, bahkan bila kita menyembunyikan dan berlari ke ujung dunia manapun. Keyakinan adalah akar yang dapat mencegah perbuatan jahat yang menyerang moralitas. Oleh karena itu, diperlukan kajian agama, menyampaikan pemahaman dan menerapkan pada semua elemen kehidupan. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara multikultural, multireligius, dan negara yang kaya dan makmur. Apabila ekstensi nilai-nilai dari butir Pancasila ini dapat diilhami, diimplementasikan, dan ditanamkan dengan baik ke dalam setiap jiwa-jiwa generasi muda, maka secara otomatis kita dapat menyaring atau memfilter pengaruh negatif dari dampak globalisasi yang akan terus-menerus berkembang tiada tanpa henti. Dikarenakan pada dasarnya solusi etis mengatasi dampak maupun pengaruh negatif dari globalisasi adalah Pancasila. Pancasila sebagai jawaban atas kemerosotan moral generasi muda bangsa. Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara, dasar hukum, dan pandangan hidup negara Indonesia semakin memburuk dari tahun ke tahun.
Dampak globalisasi yang terus-menerus menyuntikkan candu ke dalam diri kaum muda yang menimbulkan masalah yang kompleks. Dibuktikan dengan banyaknya tindakan menyimpang yang kian marak terjadi dan menjadi luka di Indonesia, seperti perbuatan kriminalitas, asusila, bahkan berbagai macam tindakan kekerasan lainnya yang mirisnya mayoritas dilakukan oleh kalangan para generasi muda yang justru pada mereka digantungkan harapan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Bagaimana bisa diserahkan tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya bila generasi muda justru malah mengkhawatirkan masyarakat bangsa, juga karena tingkat agama yang rendah. Oleh karena itu, penting untuk dipahami, diilhami, dan dipupuk bahwa Pancasila dapat mengatasi segala masalah yang ada. Masa depan tergantung pada apa yang dilakukan generasi muda hari ini. Baik buruknya Indonesia di masa depan diputuskan seperti apa generasi mudanya. Generasi muda yang menciptakan perubahan, generasi muda yang hebat untuk bangsa yang besar. Hal-hal besar yang membuat peradaban, aksi nyata yang membangun peradaban. Pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila merupakan jawaban dan solusi terbaik yang dapat dijadikan sebagai andalan bagi arus globalisasi yang sudah tak terbendung lagi. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita memiliki kepribadian dan karakter yang kuat serta kokoh, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif atau tidak baik yang berkeliaran di luar sana. Berarti kita mampu menyelesaikan semua masalah yang melanda negeri ini. Pancasila mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila pedoman hidup kita. Marilah mulai menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, dimulai dari diri sendiri. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.